Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas materi-materi yang ada pada mata kuliah e-government, yaitu materi-materi sebelum UTS. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulida Syarifah Sudiono dengan NIM akhir 134. Saya Selma Aulia dengan NIM akhir 110. Saya Isa Febrianti dengan NIM akhir 005. Pengertian e-government. E-government atau electronic government adalah aplikasi teknologi informasi yang dikelola pemerintah untuk menyampaikan informasi secara online kepada masyarakat, mitra bisnis, pegawai, dan lembaga lainnya. E-government memanfaatkan internet dan perangkat digital untuk memberikan layanan, melibatkan masyarakat, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keputusan pemerintah. Akses yang adil dan terjangkau menjadi tantangan. Namun, dengan komitmen untuk meningkatkan konektivitas online dan mengidentifikasi mekanisme alternatif keterlibatan warga, e-government dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kinerja sektor publik. Tujuan e-government. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintah. Yang kedua, meningkatkan transparansi, memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai kegiatan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan transparansi masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan publik, memperbaiki pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, di sini ada manfaat e-government. Yang pertama, memfasilitasi sirkulasi dan implementasi program pemerintah. Yang kedua, memfasilitasi arus informasi dari pemerintah kepada warga. Kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang telah menghasilkan pengurangan drastis korupsi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi hambatan birokrasi. Yang kelima, mempertahankan keamanan kehidupan dan properti warga untuk sebagian besar. Yang keenam, meningkatkan pemberian layanan terutama melalui pertukaran antar departemen informasi dan penggabungan lembaga kementerian terkait. 7. Mengurangi biaya transaksi, tenaga, waktu, dan ruang yang dibutuhkan untuk pemerintahan yang baik. Yang terakhir, memperkuat kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan dan memperluas partisipasi warga di Indonesia pemerintahan. Kemudian terdapat 4 proses dalam e-government. Yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur TIK, terutama di daerah-daerah pedesaan atau berkembang. Yang kedua, keamanan data. Perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi menjadi perhatian utama dalam penggunaan e-government. Ketiga, keterbatasan keterampilan dan pengetahuan. Perlunya pelatihan dan pembinaan bagi pegawai pemerintah untuk mengimplementasikan e-government dengan baik. Yang keempat, ketidaksetaraan akses. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga ada risiko eksklusi digital. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu efisiensi administrasi. Yang kedua, peningkatan transparansi. Yang ketiga, peningkatan layanan publik. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Yang kelima, pembuatan kebijakan yang lebih baik. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, eksklusi digital. Yang kedua, kerentanan terhadap serangan cyber. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur. Yang keempat, ketidaksetaraan pengetahuan. Kelima, kepatuhan hukum dan etika. Yang terakhir, eksistensi budaya dan organisasi. Pengertian e-demokrasi. E-demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih dalam pemilihan umum. Dalam konteks ini, demokrasi bermakna kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang mereka pilih melalui pemilihan umum. Menurut Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. E-demokrasi as use of the internet by government, political parties, and advocacy group to provide information, communicate, deliver service, or boost participation to generate a more robust debate among citizens. Selanjutnya yaitu hubungan e-government dan e-demokrasi.
E-government dan e-demokrasi adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. E-demokrasi akan berjalan baik ketika e-government telah estabilis atau kokoh. E-government adalah langkah pertama untuk memperkokoh pembentukan masyarakat madani dan institusi-institusi demokrasi yang dilakukan melalui media elektronik. E-demokrasi adalah tujuan jangka panjang dari pengembangan e-government itu sendiri. Beberapa masalah terkait dengan inisiatif e-demokrasi di Indonesia adalah yang pertama, belum ada nomor identitas warga negara yang valid. Yang kedua yaitu budaya birokrasi dan budaya politik. Yang ketiga, kesenjangan digital di Indonesia. Yang keempat, partisipasi. Yang kelima, teknologi. Dan yang terakhir, organisasi. Selanjutnya adalah pengertian e-participation. E-participation atau partisipasi elektronik adalah konsep yang memungkinkan warga negara untuk terlibat secara aktif dalam proses pemerintahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ini mencakup berbagai bentuk partisipasi, mulai dari memberikan masukan dan umpan balik tentang kebijakan publik melalui platform online seperti situs web pemerintah, aplikasi seluler, dan media sosial, hingga berpartisipasi dalam konsultasi publik, voting online, dan kolaborasi dalam pengembangan kebijakan. Selain itu, e-participation memungkinkan warga negara untuk mengawasi kegiatan pemerintah dan melaporkan pelanggaran melalui platform elektronik, serta menggunakan media sosial untuk berdiskusi dan mengorganisir aksi kolektif. Selanjutnya, hubungan e-government dan e-participation. E-government atau pemerintahan elektronik merupakan konsep di mana pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk menyediakan layanan kepada masyarakat, memperbaiki efisiensi internal, dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Ini melibatkan penggunaan sistem informasi, portal web, dan aplikasi seluler untuk memberikan akses yang lebih mudah dan efisien kepada layanan pemerintah. Di sisi lain, e-participation atau partisipasi elektronik adalah konsep di mana warga negara terlibat secara aktif dalam proses pemerintahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ini termasuk memberikan masukan, berpartisipasi dalam konsultasi publik, memberikan suara dalam pemilihan online, dan berkolaborasi dengan pemerintah atau sesama warga dalam pengembangan kebijakan. Hubungan keduanya sangat erat. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan, partisipasi masyarakat yang luas. Yang kedua, peningkatan transparansi. Yang ketiga, peningkatan akuntabilitas. Yang keempat, pembuatan kebijakan yang lebih baik. Yang kelima, peningkatan keterhubungan. Lalu kekurangannya adalah digital divide, keterbatasan representa, kebutuhan akan keterampilan teknologi, resiko privasi, dan keamanan. Lalu yang kelima ada kepatuhan hukum dan etika. Yang keenam ada keterbatasan interaksi manusia. Lalu selanjutnya ada e-voting. E-voting adalah singkatan dari electronic voting yang secara harfiah berarti pengumputan suara secara online, secara elektronik. Ini merujuk pada proses pemilihan umum atau pemilihan lainnya di mana pemilih menggunakan teknologi elektronik seperti komputer atau perangkat mobile untuk memberikan suaranya. Bagaimana voting biasanya berfungsi sebagai registrasi pemilih, verifikasi identitas, pemilihan, penghitungan suara, dan pengumpulan hasil. Lalu selanjutnya ada hubungan e-government dan e-voting. Hubungan antara e-government dan e-voting mencerminkan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi atau TIK digunakan dalam konteks pemilihan umum dan proses pengambilan keputusan pemerintah. Berikut adalah beberapa aspek hubungan antara keduanya. Yang pertama ada modernisasi pemilihan umum, aksesibilitas dan efisiensi, transparansi dan keamanan, lalu yang terakhir ada partisipasi dan keterlibatan. Ruang lingkup e-voting. E-voting di lingkungan yang terkendali terjadi ketika pemberian suara yang berlokasi di TPS, kios pemungutan suara, atau tempat lainnya berada di bawah pengawasan petugas yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara Pemilu atau KPU. Demikian penyelenggara pemilu dapat mengendalikan teknologi pemberian secara leluasa. Begitu pula prosedur dan ketentuan bagi pemilih dalam memberikan suara mereka. E-voting di lingkungan yang terkendali dapat dilihat sebagai bentuk persamaan elektronik dari pemilihan tradisional dengan kertas di TPS.
kedutaan besar, dan sebagai e-voting di lingkungan tak terkendali terjadi tanpa pengawasan sedikit pun dan dari perangkat pemberian suara yang tak dapat dikontrol oleh penyelenggara pemilu. Hal ini bisa terjadi dari rumah, pada komputer pribadi pemilih, atau bisa di mana saja dari perangkat bergerak atau di tempat umum. Kemudian tantangan dan isu yang pada e-voting. Yang pertama, keamanan, kerentanan terhadap serangan cyber, dan potensi manipulasi atau kecurangan. Yang kedua, kesesuaian dengan hukum. Perlunya kebijakan dan regulasi yang tepat untuk mengatur dan memastikan kepatuhan terhadap proses pemilihan yang adil dan transparan. Yang ketiga, keterlibatan teknologi. Masalah teknis seperti kegagalan sistem atau pemahaman teknologi yang buruk dari pemilih. Yang keempat, keterlibatan masyarakat. Bagaimana memastikan partisipasi yang luas dari berbagai kelompok masyarakat dalam proses e-voting. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihannya yaitu kemudahan akses, yang kedua efisiensi perhitungan, yang ketiga penghematan biaya, keempat mencegah kebocoran suara, dan yang terakhir kesempatan untuk inovasi. Sedangkan kekurangannya yaitu rentan terhadap serangan cyber, yang kedua kesesuaian hukum, ketiga kesulitan teknis, keempat keterlibatan masyarakat, dan lima kurangnya auditabilitas. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan tentang materi-materi yang sebelum UTS yang ada pada mata kuliah e-government. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.